Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di kesempatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita membahas tentang tata cara sujud. Ada 3 pembahasan, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk kesempatan hari ini kita mempelajari tentang 2 macam sujud, yaitu sujud syukur dan sujud sahwi. Alhamdulillah, anak semuanya sehat? Ya. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini supaya kita bisa membawa manfaat nantinya bacaan yang kita pelajari, kita senantiasa diberi barokah oleh Allah. Marilah kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari ke depan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 8K yang berbahagia semua, setelah kemarin 2 minggu yang lalu kita mempelajari tentang sholat sunnah, baik sholat sunnah yang bisa kita laksanakan secara munfarid atau berjamaah. Hari ini waktunya kita mempelajari tentang sujud yang membawa ketenangan. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ada 3 macam sujud yang bisa kita laksanakan dan nilainya menjadi nilai pahala, yaitu pertama sujud syukur, kemudian sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sesuai dengan rencana pembelajaran kita atau RPP yang sudah Pak Rais susun, hari ini kita mempelajari tentang 2 macam sujud dulu, yaitu sujud syukur dan sujud sahwi, maupun nanti tilawah dan sedikit diberi pembelajaran oleh Pak Rais. Apa maknanya sujud itu? Ya, ini sebagai awal untuk kalian. Pentingkah kita itu bersujud? Bahkan di awal-awal penciptaan manusia pun Allah pernah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi yang jelas bukan karena Allah menginginkan Nabi Adam sebagai sembahan, tapi sujudnya adalah berupa sujud penghormatan. Kalau kita sendiri setiap harinya sujud kita merupakan wujud dari penghambaan. Wujud dari penghambaan bahwa kita itu makhluknya Allah, tidak ada lain kekuatan kecuali hanya kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tadi yang Pak Roy sampaikan. Sujud syukur dari pengertiannya di sini adalah sujud yang dilakukan ketika kita memperoleh kenikmatan. Kemudian sujud tilawah, ini sujud yang kita laksanakan ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang mensunahkan kita untuk bersujud. Kalau sujud sahwi, ini adalah sujud yang dilakukan karena kita melakukan kekurangan di dalam sholat. Ya, ada sujud syukur karena kita bersyukur, kemudian sujud tilawah karena kita mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian sujud sahwi, sujud ketika kita kelupaan atau meninggalkan salah satu
rukun dari sholat fardu. Ini Pak Rais sampaikan dalam slide PPT atau PowerPoint macam-macam sujud, syukur, tilawah, sahwi. Nanti yang kita pelajari mulai dari mempraktekkannya untuk terbiasa. Kalau kita mungkin masih jarang, kalau kita bersyukur cukup alhamdulillah kalau misalnya, maka nanti kita belajar. Yang pertama tata cara syukur berupa sujud syukur. Yang pertama ini dibahas, sujud merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan mengakui kelemahannya. Pertama, sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur bisa dikarenakan mendapat kenikmatan ataupun terhindar dari musibah. Hukum sujud syukur sunnah. Apabila laksanakan mendapat pahala, kalau enggak ya tidak apa-apa. Karena dicontohkan oleh Rasulullah sunnahnya. Ini sebagai dalilnya, Rabbi auzidni au askuroni matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal mus. Al-Ahqaf ayat 15 10 ya, 15. Tata caranya sujud syukur dilakukan secara spontan dengan berdiri menghadap kiblat. Setelah itu langsung sujud satu kali, lalu duduk untuk mengucapkan salam. Jadi langsung ngadeg, sujud biasa, tidak perlu yang lain-lain, baru kemudian mengucapkan salam biasa. Sujud syukur hanya dilakukan satu kali untuk satu nikmat atau terhindar dari musibah. Lebih banyak kita lebih bagus. Setiap nikmat sujud syukur itu bagus. Sebelum sujud syukur tidak perlu wudu, jadi tidak harus dalam kondisi suci, ya, tidak perlu dalam kondisi suci, boleh dalam kondisi kita masih berhadas ataupun mungkin ada najis. Hukum melaksanakannya sunnah. Sujud dilaksanakan di luar sholat, tidak boleh dilaksanakan dalam waktu sholat. Bolehkah di masjid? Boleh, tapi tidak bareng-bareng karo sholat. Jadi pada sholat syukur menutup aurat. Berarti kalau seorang perempuan kalau mau syukur harus pakai apa? Mukena juga. Kalau laki-laki juga pakai celana atau menutup aurat, pakai katok pun atau sulam pun juga boleh, asalkan bisa menutup. Contoh peristiwa bagi pelajar yang layak melakukan sujud syukur: mendapat kabar baik yang menyenangkan tentang orang tua, guru atau teman, mendapat nilai yang baik, menjadi juara kelas, mendapat beasiswa, mendapat penghargaan. Tidak hanya itu, pokoknya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah juga patut syukur. Itu digambarkan ada seorang yang selamat dari banjir bandang, luar biasa loh. Kemudian ini sejelasnya dulu, sujud tilawah artinya sujud bacaan. Jadi secara langsung sujud yang dilaksanakan ketika mendengarkan bacaan Al-Quran yang disebut sebagai ayat sajdah, ayat yang mengharuskan kita untuk atau mensunahkan kita untuk sujud. Nih banyak ayatnya, depan kita bahas lebih lanjut. Sekarang sujud sahwi dulu. Sujud sahwi. Nanti tilawah dulu ya. Sujud tilawah, sujud bacaan dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah, ayat-ayat yang menganjurkan pembacanya untuk bersujud. Ayat yang termasuk ada 15.
Al-A'raf ayat 206, Al-A'raf 15, An-Nahl 50, Al-Isra atau 9 dan sebagainya. Biasanya ini yang sering wasjud wa taqtarib al-alaq itu. Lagi kalau yang lain-lain kita itu jarang kalau membaca atau mendengarkannya. Ketentuannya sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ini beda. Kalau sujud syukur tidak di dalam sholat, kalau sujud tilawah boleh di dalam sholat maupun di luar sholat. Apabila lakukan di dalam sholat, orang yang sholat langsung sujud ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah. Kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaan jika masih ada. Artinya gini, kalau pas sholat, ketika imam itu membaca surat sajadah, maka kita juga sujud. Jadi pas sholat sujud syukur, lalu melanjutkan sholat yang terusnya. Bila lakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir, biasa. Kemudian sujud, setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa membaca tasyahud dan tidak perlu mengucapkan salam. Berarti takbir Allahu Akbar, kemudian langsung sujud Allahu Akbar lagi, selesai tanpa ada salam. Kalau tadi syukur tidak yang lain-lain, langsung sujud, tidak perlu takbir loh, langsung sujud kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tilawah tidak perlu wudu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Ini kalau kita pikir berarti orang yang belum, mohon maaf, belum cewek, itu pun sebenarnya boleh untuk bersujud antara sujud syukur maupun tilawah. Yang kita sahwi itu kan pas sholat, dulu sholat, dulu kesamaan salam, nambah isi tok sujud. Tapi yang lebih baik kita kalau mau menghamba Allah ya butuhnya pas dalam keadaan kita sujud. Ini bacaannya atau doanya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau syukur mau tidak ada bacaan pasti, mau pas sujud maca alhamdulillahirabbil alamin bu. Yang ada bacaan pasti itu tilawah sama sahwi. Oh ini maksudnya sahwi ini. Oke ya, tilawah ini. Alhamdulillah. Sujud sahwi. Ini harusnya sujud tilawah apa sahwi. Sekarang sujud sahwi artinya sujud lupa. Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat disebabkan karena ada kekeliruan atau lupa. Ada lupa satu gerakan dalam sholat. Kemudian contoh yang menyebabkan lupa tidak duduk tahiyat awal 12 saya. Lupa jumlah rakaat. Memang mas telu atau loro sudah 4 atau 3. Ini kalau sampai yang itu boleh sujud sahwi. Tapi satu jarang loh. Terus deh. Saya telu tambah siji, loro tambah siji. Kalau misalkan kebanyakan tidak cukup, kalau bene. Kalau sudah belajar tentunya lebih nanti bisa. Ini juga sahwi ini. Sujud sahwi tidak perlu takbir. Pelaksanaan sujud sahwi sama dengan melaksanakan sujud rukun sholat, yaitu 2 kali sujud yang dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Ini dilakukan sebelum kita salam. Sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudahnya. Berarti saat turunnya sampai mari sholat, sujud sahwi dulu, kemudian baru salam. Subhana man la yanamu wala yasdu. Ini bacaannya. Ini mengenai
mengenai sujud yang masih kita pelajari. Sekali lagi untuk poin pertama hari ini, yang penting yang pertama adalah bahwa sujud yang bisa membawa kita menenangkan hati kita ada 3. Jadi sujud apa? Sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi. Kalau sujud syukur adalah sujud ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tilawah karena kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat sajdah untuk sajdah ya. Sajdah, kemudian yang berikutnya sujud sahwi adalah sujud karena kita lupa salah satu bacaan ataupun gerakan sholat. Silakan dilihat sebentar di buku paketnya sambil dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama mengenai sujud syukur. Terlepas dari tayangan tadi yang kita pelajari, karena ini terbatas. Syukur. Apa sih pentingnya kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa kok penting banget? Bahkan Allah itu memberikan penjelasan dan juga memberikan kepastian dan juga janji kepada manusia. Bagi yang senang bersyukur kepada Allah akan ditambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang itu bersyukur maka ditambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai biasanya kalau diberi orang sesuatu itu sering atau biasa bersyukur apa enggak? Biasa matur suwun apa enggak? Kalau kita memberi kepada orang, terus orang itu mengucapkan terima kasih, itu beda nggak kalau menengahi? Beda nggak? Beda. Ketika memberi sesuatu kepada orang lain kok mau matur suwun terima kasih, itu perasaan kita lega ketika memberi. Itu awal dimari kono mau menengahi, orang mau apa-apa, memberi gimana? Jika ia semacam yang menyerahkan api kita jika ia memilih mana saya tidak matur. Begitu juga Allah, semakin kita diberi semakin kita kemudian banyak bersyukur, alhamdulillah kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cara yang pertama untuk mensyukuri nikmat Allah? Dengan memelihara nikmat Allah dengan sebaik mungkin. Sama nanti pada kesehatan, bersyukur lebih dan jaga kesehatan, gitu. Kalau kita diberi akal pikiran yang baik, bagaimana cara bersyukur yang kita gunakan untuk belajar yang sungguh wujud secara hakikinya ketika kita bersyukur bisa menggunakan tadi yang kita pelajari sujud syukur itu. Tadi tanpa ada paket ya, langsung ketika kita mendengar suatu hal yang baik. Kamu dapat juara 1 kemarin lomba baca puisi, langsung bersyukur tanpa takut langsung kita bersujud di tempat itu asalkan tempatnya itu suci, terus kita dalam kondisi juga tutup aurat, pimpinan diri sujud itu mana? Karena tidak perlu harus cepat-cepat kok, kenang, gitu, langsung bersujud.
Nah ini ada tuntunan di halaman 85 apa bacaan sujud. Kalau kalian tidak hafal, kalian baca Alhamdulillahirabbil alamin juga sudah diperbolehkan. Ini bacanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hafal apa begitu? Berarti ketika sujud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalau Pak Roy sama mengajarkan ini bacaannya luar biasa. Subhanallah ini Maha suci Allah. Kemudian walhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Allahu akbar, takbir. La haula wala quwata illa billah, itu khauqalah. Jadi bacaan itu kalau disebutkan dalam beberapa hadis, bacaan 5 itu jadi satu itu bisa menggetarkan ars, bisa menggetarkan singgasananya Allah. Artinya apa? Allah itu akan memberi kita sesuatu yang kita minta lewat diri kulino baca itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang jelek, apa? Innali naudzubillah. Marah, iya marah. Iso, astagfirullah. Aku anu Pak, iso sih baca astagfirullah. Ya, ini siapa ya astagfirullah langsung. Ini bacaannya yang boleh menghadap kiblat, ya. Kemudian niat untuk sujud syukur, niatnya tidak diniatkan secara lewat Arab tidak apa-apa. Kemudian sujud seperti biasa sholat, langsung sujud, kemudian membaca itu, baru kemudian langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya duduk tasawuf awal. Hikmahnya bisa kalian lihat di halaman 85. Orang yang mendapat nikmat dari kelebihan, kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh dan sombong. Dan Allah diri tidak sombong. Kita yang memberi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kepuasan batin kita dengan anugerah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya sama kok pintar-pintar bersyukur ya Allah akan diberi lagi. Merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat, dan juga mendapatkan tambahan pahala. Jadi prakteknya itu menghadap kiblat, niat untuk sujud, niatnya tidak harus diniatkan lafal Arab, hanya niat sujud syukur untuk karena Allah dan boleh. Menghadap kiblat, saya niat untuk syukur kepada Allah, baru langsung sujud, tidak perlu tafik, tidak perlu apa, tidak perlu tulisan, langsung sujud, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Langsung duduk, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, udah dong. Sama baik kalau perlu sebutnya banyak bal-balan, kalau yang apa perlombaan olahraga untuk atletnya kemudian sujud syukur. Taman-taman taman bapak, yang anak terus sujud syukur. Langsung ngomong hure. Kalau hure itu nggak ada turunannya. Kalau malah sama nggak ada apa-apa. Dasar hukumnya kalau mau ditulis hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ngan Abi Bakrata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw kusra bihi kharra wajidan sakarallahu lillah wajidan syukra lillah. Dari Abu Bakrah, sungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Sebagai orang Islam sama jadi tuntunan sing ya bersujud. Karena yang kedua sujud sahwi. Tadi sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sudah dikerjakan atau belum, kita kira rukuknya ada hal yang lupa, utawa sama pas sholat rodok setengah apa? Setengah lamun. Aku mau sholat itu ya kok aku. Aku mau maca apa urung ya? Wis sujud apa urung? Sampeyan pas sholat yang dengan sidian, ya. Dasar hukumnya sunnah berada pada hadis riwayat Ahmad dan Muslim halaman 86. Kan Abi Sa'id Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum salatan au arba'an falyaqrafis sakka wal yabni kalamas taikona summa yajudu sajudataini qabla ayyusallima. Artinya, perhatikan, dari Abu Sa'id Al-Khudri Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu. Nah, anak-anak, itulah yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Jadi pertama sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah. Sujud syukur merupakan sujud yang kita laksanakan ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sujud sahwi itu sujud ketika kita salah ataupun kurang dalam bilangan sholat. Semoga apa yang kita pelajari itu bisa membawa barokah, manfaat kepada kita. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.